Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai PBB dan ASEAN. Kakak-kakak pasti udah gak asing lagi kan dengan materi ini? Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah yang pertama, pengertian ASEAN. Yang kedua, peran ASEAN saat ini. Yang ketiga, peran Indonesia dalam ASEAN. Yang keempat, pengertian PBB. Yang kelima, peran PBB saat ini. Dan yang keenam, peran Indonesia dalam PBB. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan suatu organisasi regional yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Sedangkan tujuan didirikannya dari ASEAN ada 4. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Dan yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, maupun administrasi. Dan yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Berikut ini adalah contoh organisasi yang berada di bawah naungan ASEAN. Yang pertama ada AIPO atau AIPA, ASEAN Interparliamentary Organization atau ASEAN Interparliamentary Assembly. Yang kedua ada Komite on Food, Agricultural and Forest atau yang biasa disingkat dengan COFAF. Peran ASEAN saat ini. Negara-negara ASEAN menegaskan komitmen untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi serta mendorong stabilitas dan integrasi keuangan di kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian akibat COVID-19. Berikut adalah penjelasan dari komitmen tersebut. Menyepakati bahwa respon yang meliputi kebijakan fiskal, moneter, dukungan pembiayaan untuk sektor real dan keuangan, kelancaran arus barang dan jasa, serta solidaritas dan kerjasama yang bersifat extraordinary akan diguyur untuk mengatasi dampak pandemi dan memulihkan ekonomi. Mendorong perdagangan dan investasi intra-ASEAN yang lebih luas lewat pembentukan Qualified ASEAN Bank, serta peningkatan transparansi, standarisasi, dan harmonisasi ketentuan di antara negara-negara ASEAN untuk mendukung integrasi keuangan di kawasan. Mendukung inisiatif penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian perdagangan, investasi langsung, serta kegiatan lain seperti transaksi pendapatan dan transfer di antara negara-negara ASEAN sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan ekonomi dan sistem keuangan kawasan. Menyambut baik kemajuan kerjasama di bidang pembiayaan infrastruktur, antara lain dalam bentuk penyusunan beberapa panduan untuk mendorong perluasan keterlibatan investor swasta. Peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. ASEAN merupakan hasil deklarasi Bangkok yang diprakarsai oleh 5 negara yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri mereka saat itu. Kelima menteri luar negeri tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Indonesia sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, tepatnya pada tahun 2004, Indonesia pernah menjadi pemimpin ASEAN. Selama masa kepemimpinannya tersebut, Indonesia menjadi tuan rumah KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Itu PBB. PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional.
Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-60 pada 28 September 1950. Tujuan didirikannya PBB. Yang pertama adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Yang keempat, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Berikut ini adalah contoh organisasi yang berada di bawah naungan PBB. Yang pertama adalah UNICEF. UNICEF adalah suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan dan pembangunan untuk hak setiap anak. Yang kedua adalah WHO. WHO adalah suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan. Peran PBB saat ini. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi Omnibus untuk mendorong kerjasama internasional dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berikut adalah penjelasannya. Menghasilkan resolusi pertama mengenai COVID-19 yang berbunyi, mengakui peran penting kepemimpinan WHO dan peran fundamental PBB dalam mempercepat dan mengordinasikan penanganan pandemi COVID-19 yang komprehensif. Melakukan gencatan senjata global segera, mencatat dampak pandemi pada negara yang terkena dampak konflik dan mereka yang beresiko konflik. PBB pun sepakat mendukung kerja lanjutan operasi penjaga perdamaian. Negara-negara anggota diminta untuk memungkinkan semua negara memiliki akses tanpa hambatan dan tepat waktu ke diagnosis, terapi, obat-obatan, dan vaksin yang berkualitas, aman, efektif, dan terjangkau. Menyerukan kepada seluruh negara di dunia untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipenuhi saat memerangi pandemi. Peran Indonesia dalam PBB. Peran Indonesia yang pertama, menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. DKPBB adalah organisasi PBB yang tanggung jawab utamanya adalah pemeliharaan dan keamanan skala internasional. Selama menjadi anggota tidak tetap, Indonesia memainkan peranan sebagai suara penengah dan menjembatani serta membentuk konsensus di antara para anggota DKPBB hingga meluas di negara anggota PBB. Kedua, Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia. Indonesia berhasil memperoleh dukungan suara dari 174 negara dan terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020 hingga 2022. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB sebanyak 4 kali, yakni pada periode 2006 hingga 2007 selaku founding member. Yang terakhir, Indonesia mengirim kontingen Garuda dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Dalam misinya menjaga perdamaian dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB punya misi pemeliharaan perdamaian atau MPP. Indonesia diberi kepercayaan oleh PBB untuk mengirim personel keamanan terbaiknya dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian. Sekian dan terima kasih karena telah menyaksikan video sampai selesai. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.